Yubtiluhu kullu ma yubtilul wudu. Yang pertama, yang membatalkan tayamum itu segala yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ya, membatalkan wudu apa aja? Betul. Berarti kalau tayamum betul batal nggak? Batal. Semua yang membatalkan wudu bukan apa aja? Lihat aja pelajaran dulu yang membatalkan wudu apa? Semua yang membatalkan wudu. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya bukan mahram, tanpa ada pelapis, termasuk dengan istri, berarti hukumnya batal. Itu kita mazhab Syafi'i. Kemudian tidur ya tidak tetap dengan kedudukannya, hilang akal itu juga batal. Kemudian tayamumnya itu kan segala hal yang membatalkan wudu. Nah, lalu kemudian ru'yatul ma, melihat adanya air fi ghairi waktu sholat, di dalam bukan waktu sholat atau di saat tidak sedang sholat. Ada air. Ada air. Ini bisa belum Pak? Ya, belum. Ya. Nah, jadi ini agak ini nih, membatalkan tayamum yang pertama segala yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga sama. Yang kedua, membatalkan tayamum adalah melihat adanya air. Ya. Melihat di sini maksudnya sampai kepada derajat yakin. Ya kan? Sampai kepada derajat yakin. Artinya 100% memang airnya ada. Ada dua kondisi, ketika kita masih belum sholat atau ketika kita sudah sholat. Nah, ini berbeda nih aturannya dalam hukum fikih. Kita misalnya sudah tayamum, begitu tayamum kita karena ketiadaan air. Nah, ketiadaan air yang kemudian memang airnya nggak ada, bukan karena sakit. Lalu tiba-tiba selesai tayamum, kita belum sholat, tiba-tiba ada orang kemudian bawa air. Lah, kita tanya di mana dapat air, kemudian, "No, di sono ada air." Ternyata di mana? Di Bantar Gebang. Ada air. Di Bantar Gebang berapa kilo dari sini? 10 kilo. 10 kilo. Berarti lebih kan dari 3 kilo? Kalau lebih dari 3 kilo namanya haddul bu'di. Kalau haddul bu'di walaupun ada air enggak ngaruh. Berarti tayamum kita tetap sah, tetap tidak batal karena kemudian di atas 3 kilo. Nah, kalau ada air di mana? Tuh kemudian di yang kurang di sitop, depan sitop ada air. Kita sudah tayamum nih. Di sitop ada air, sama banyak air kemudian. Maka berarti itu adalah haddul bu'di, yakni kurang dari 3 kilo. Maka berarti tayamum kita wajib kita ke sitop sana datang dan kemudian wudu dengan air. Tayamum yang tadi kita lakukan batal, ya, atau tidak sah lagi. Nah, kalau tidak sampai derajat yakin, maka balik seperti awal. Misalnya kita sudah tayamum, belum sholat nih, belum sholat lagi, kemudian tiba-tiba ada orang datang kemudian dia ngomong, kamu ngapain? Saya sudah tayamum mau sholat. Di sana ada air. Di mana? Di depan sana, di daerah kemudian sitop sana ada air. Tapi kita nggak yakin orang ini. Sebab orang ini bisa bohong, bisa enggak kemudian. Nah, itu namanya kita belum sampai kepada derajat yakin. Kalau belum derajat yakin, misalnya saja kemudian dari sini ke sitop berapa? 2 kilo misalnya. Berarti masuk haddul bu'di. Maka kita zon, kita datang ke sana. Kalau di sana ada air maka batal. Kalau nggak ada air maka tayamumnya tetap sah. Itu kembali kepada yakin. Kalau 300 meter kemudian kita sudah tayamum belum sholat, ternyata ada orang kemudian maaf datang rambutnya basah. Lah, kamu rambut basah habis gimana? Habis kemudian wudu di mana? Di sono kemudian. Nah, 300 meter dari sini. Tapi kemudian nggak yakin. Cuma sampai syak 50% saja kita menyangka wajib datang ke sana. Balik-baliknya kalau datang ke sana ada air, batal. Kalau nggak ada tayamumnya tetap sah. Jadi kembalinya kepada yakin. Nah, kalau misalnya orang ini tayamumnya sebab nggak ada airnya adalah sebab fuqdan ma'nawi, dia sakit. Begitu sakit nih, perhatikan nih, kalau paham saya jawab nih. Dia sakit nggak bisa kena air. Begitu dia tayamum, ada orang, di sana ada air, di sumur sebelah sana sumur banyak ada air. Batal nggak tayamumnya? Batal nggak? Kenapa jadi nggak? Nah, dia kemudian bertayamumnya karena ketiadaan airnya maknawi. Arti maknawi kemudian airnya ada tapi dianggap tidak karena dia tidak bisa menggunakan air. Ini kondisi sebelum
sholat. Bagaimana kalau dia sudah sholat, sudah tayamum, habis itu sholat, Allahu Akbar. Begitu sholat ternyata kemudian ada air. Orang satu beramai-ramai orang bawa air, ada air, orang ngomong. Kemudian di mana ada air? Orang ngomong, baik, kamu sholat pakai wudu nggak? Kemudian tuh di sono ada air. Kemudian maka dibatalin nggak sholatnya? Dilihat. Kalau dia tayamum karena nggak ada air, yang benar-benar nggak ada air di tempat yang memang di situ biasanya ada air, maka dia sholatnya kemudian seketika langsung batal dan dia wajib berwudu dan mengulang lagi sholatnya. Coba sedemikian detailnya dalam ilmu fikih dibahas. Tapi ketika dia kemudian sholat karena ketiadaan air, yang di tempat itu memang dari asalnya memang biasanya agak ada air, begitu dia tayamum dia sholat, orang bilang, kemudian ini di sebelah di Rahayu ada air, kemudian dia sholat di sini, kemudian tapi memang di tempat yang di sini nggak ada air, maka sholatnya tidak batal dan dia tetap meneruskan sholat. Di situ bedanya. Kenapa? Karena kalau orang ingat pelajaran yang dulu, kalau orang tayamum karena ketiadaan air yang memang air nggak ada dan di tempat itu biasanya ada air lalu nggak ada air, ingat pelajaran kita dulu, dia boleh tayamum, tapi ketika nanti menemukan air sholatnya wajib diulang. Kan pelajaran kita. Artinya ketika toh diulang-ulang juga nanti sholatnya, maka kalau dia lagi sholat dan dia tayamum di tempat yang biasanya ada air lalu nggak ada, lalu dia sholat tayamum, orang bilang ada air di sana, maka dibatalin sholatnya, bukan dibatalin, batal. Kenapa? Toh kalau dia teruskan juga dia wajib ulang juga. Maka itu kemudian sholatnya jadinya dalam hukum fikih dihukumi batal. Jadi tidak bisa belajar tayamum cuma baca buku doang, tayamum nggak ada air. Begitu nggak ada air di rumah sendiri langsung tayamum ya kan? Nah, nggak bisa. Nggak ada air, lalu ada orang jual. Ternyata air di seluruh Grand Rahayu ini habis, semua nggak ada air, nggak ada. Ternyata tukang isi ulang masih banyak. Tukang isi ulang masih banyak punya air. Bolehkah kita wajibkah membeli air? Dua syaratnya baru kita wajib membeli air. Satu, kita punya harta lebih dari kebutuhan pokok untuk diri kita dan orang yang kita nafkahi. Alhamdulillah, Pak Ustaz mah lebih lah kalau buat makan, kalau kemarin di kurban bisa kan, berarti buat beli air bisa. Oh, berarti satu syarat dan masuk. Yang kedua, orang jual air itu harganya wajar. Kalau nggak ada air, ada orang jualan air, bapak duit banyak, tapi orang jualan airnya harganya nggak normal. Biasanya segalon itu 4.000, karena tahu nggak ada air dijualnya 2 juta. Deh, Pak bayangkan Pak, musim COVID ini Pak, kemudian yang biasanya kremasi ngebakar jenazah itu 2 juta, sekarang 80 juta kan? Ini nggak ada air buat wudu, kemudian lalu dia jual air 1 galon kemudian 2 juta. Bapak ada duit 2 miliar. Nggak wajib beli Pak. Bapak tayamum. Kenapa? Kok nggak beli ada duit 2 miliar? Dia jualannya di atas. Sebegitunya agama mengatur. Ya. Kalau kemudian kita ada dijualnya wajar, dijualnya itu 4.000. Kita duit ada, tapi kalau kita belikan air, anak kita nggak bisa makan, dia nggak usah. Jadi ketika air nggak ada, satu saat, maaf ya, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW bahwa kiamat itu sudah sangat-sangat dekat adalah nanti peperangan itu terjadi penyebabnya karena berebut air. Ini tanda akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman itu orang perang bukan berebut harta, bukan berebut apa, berebut air. Berarti artinya apa? Nanti ada suatu saat yang air itu kemudian sangat berharga gitu. Sampai orang berani perang demi merebutkan air. Makanya kemudian zaman sekarang ada buang aja, belum tahu nanti orang perang itu sampai terjadi perang itu karena merebutkan air. Itu berarti sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, air nggak ada misalnya. Orang kemudian nggak sama sekali ada yang jualan air.
kita baru diwajibkan beli dengan dua syarat. Satu, kita punya harta lebih dari kebutuhan pokok kita dan orang yang kita tanggung nafkah. Nah, yang kedua, dijual harga airnya wajar. Galon 4.000 air, pas nggak ada air membuat untuk dijualnya 8.000, wajar nggak? Masih nggak wajar kan? Karena tidak sesuai. Arti wajar itu ya berapa galon harga air segalon ya segitu harganya, ya kan? Nah, yang 4.000 dijualnya 8, Bapak punya duit 2 miliar. Lalu kemudian Bapak ngomong, saya nggak wajib beli air, kenapa? Harganya 8.000. Ini benar secara fikih, tapi kemudian dasar manusia boleh. Masa duit 2 miliar, air 8.000 nggak mau? Nah, maka itu Pak fikih ini nggak bisa pakai akhlak, karena kalau orang alim fikih nggak pakai akhlak, dia punya duit nih 200 juta, ya kan? Dia punya duit 200 juta, lalu nggak ada air, lalu kemudian dia mau sholat, dia tayamum, begitu mau tayamum ada orang air jual, ditanya berapa tuh air? 6.000 Pak. Biasanya kemudian 4.000, iya Pak, karena susah Pak nih 6.000 Pak, kemudian nggak beli dia. Saya wajib beli Pak, karena menurut hukum fikih Bapak jualnya nggak wajar. Ya kan? Artinya dijual jauh. Benar kan dia? Yang pindah duitnya benar kan? Benar. Tapi itu namanya nggak pakai Makanya ngaji fikih aja nggak bisa, harus ngaji akhlak. Supaya apa? Supaya sempurna. Oh, kalau timbang 8.000 10.000 doang, duit 200 juta, ya belilah. Ya kan? Nggak ada masalah. Memang secara fikih nggak wajib beli, tapi secara akhlak masa dia duit 200 juta kemudian, ya kan? Korbannya cuma kambing kan?